Oke, hari ini kita akan belajar sifat keperiodikan unsur. Apa aja? Yuk lanjut. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jadi atom itu digambarkan seperti bola yang memiliki jari-jari. Jadi jari-jari atom itu apa sih? Jarak antara inti atom sampai ke elektron kulit rohar. Nah, sekarang Ibu punya salah satu contoh, salah tiga ya sebenarnya, Li, Na, dan barium. Kita bandingkan dulu yang Li dan Na. Nah, Li dia konfigurasinya 21, Na 281. Nah, kira-kira antara Li sama Na jari-jarinya lebih besar yang mana ya? Jelas ya, kelihatan pasti Na yang lebih besar karena Na punya berapa kulit ya? Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Jadi punya 3 kulit. Ibaratnya kalau Ibu analogikan seperti bawang ya, berkulit-kulit gitu. Nah, kalau Li dia kulitnya cuma ada berapa? Cuma ada 2. So pasti nih Na sama Li lebih besar Na. Nah, Na sama Li itu berada di dalam satu golongan, yaitu golongan 1A. Li ke Na itu makin besar, artinya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu makin besar. Selanjutnya Ibu akan membandingkan Li dengan Be. Kenapa harus Li dengan Be? Karena dia berada di satu periode yang sama, itu periode 2 ya, yang ini Li dan Be. Nah, sama-sama nih Li dan Be itu kulitnya sama-sama ada 2. Nah, apa yang membedakan? Yaitu elektron valensi di Li, elektron valensinya 1, Be elektron valensinya 2. Nah, sekarang elektron itu muatannya negatif, sedangkan inti muatannya positif karena ada proton, pasti positif, ya kan? Nah, positif negatif saling tarik menarik nih. Otomatis mana yang lebih kuat tertarik dengan inti, Be atau Li? Kalau Be kan ada 2 nih, di terakhir ya ditarik seolah-olah ada gaya magnet nih ke inti, dibanding yang Li cuma ada 1 doang nih ditarik set. Mana yang lebih dekat dengan inti? Jelas Be. Jadi Li ke Be itu makin kecil jari-jarinya, atau bisa kita simpulkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jarinya makin kecilnya. Kita lihat datanya di sini. Oke, next. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas satu elektron terluar. Ada keywordnya nih, nggak usah pusing-pusing. Jika jari-jarinya makin besar, kebalikannya, EI-nya justru makin kecil nih. Kita lihat di sini. Dalam satu golongan, Ibu ambil contoh ini ya, LiNaK. Sudah pasti ya, ini kita lihat konfigurasinya kayak gini, karena dia kulitnya makin banyak. Ini kulitnya ada 2, ini kulitnya ada 3, ini K kulitnya ada 4. So pasti dari atas ke bawah itu jari-jarinya makin besar. Kebalikannya berarti dari atas ke bawah EI-nya makin kecil gitu ya. Next, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atom dalam wujud gas untuk menangkap satu elektron. Sama juga nih, dia punya keywordnya. Jika jari-jari makin besar, afinitas elektronnya justru makin kecil. Nih kita bisa lihat di sini datanya nih. Dari 60, 53, 48. Makin turun kan? Nah, kalian jangan lihat negatifnya ya. Kalau negatif itu hanya menandakan suatu energi itu dilepas, kayak bukan besarannya. Oke, next. Nah, sekarang terakhir ke elektronegatifan, atau bisa disingkat En, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan pada dirinya ketika berikatan dengan atom lain. Gampangnya Ibu analogikan ini sebagai kerapatan atau kemampatan ya. Nah, sama juga nih, kalau jari-jarinya makin besar berarti elektronegatifnya makin kecil. Misal Ibu analogikan, ada bis, ada mobil sedan biasa nih. Ibu isi semuanya sama, mobil sedan 8 orang, terus bisnya 8 orang. Kira-kira mana yang lebih mampat? Yang lebih rapat gitu, lebih dedet gitu ya bahasa Jawanya. Pasti sedan, karena dia jari-jarinya lebih kecil kayak gitu. Nah, sekarang En atau elektronegatif yang paling kecil yang mana?
yang bis karena dia jari-jarinya besar atau ukurannya lebih besar gitu ya. Kita lihat di sini. Bu ambil contoh dalam satu periode B, C, N, O, F. Kita lihat datanya makin besar. Padahal tadi sebelumnya kalau dari kiri ke kanan itu jari-jarinya makin kecil gitu ya. Oke, ini contoh soal, boleh dikerjakan. Deadline-nya sampai besok. Besok masih ada pelajaran ibu kan, nah itu masih ada waktu. Silakan dikerjakan, semangat.